Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ayyuhal Walad. Kitab Ayyuhal Walad, mukaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mukaddimah daripada kitab Ayyuhal Walad ini di sini menjelaskan. Jadi awal pertama kali kitab mukaddimah daripada kitab Ayyuhal Walad ini menjelaskan bagaimana pripun awali Ayyuhal Walad ini kok iso sehingga sampai sekarang dipelajari, diambil manfaatnya, diambil faedahnya. Sejarah ya Allah. Nah, patut bagi kita untuk mengetahui sejarah. Dan segala sesuatu itu pasti ada sejarah. Yang bermakna sejarah itu artinya cerita asal usul. Gedung asalnya saka tempe. Orang kalau tidak ngerti sejarahnya gedung, maka anggap gedung itu teko roti. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi patut kula jenengan iki, kula sampeyan iki ana ngerti sejarah. Pondok Darul Falah ini sejarahnya itu asal usulnya ya pokoknya semua menapa metu mudhun teko langit mboten. Kita ya. Sampean sejarahnya bagaimana? Sejarahnya bapak ketemu ibu akhirnya lo sampai tidak mungkin sampai moro-moro metu teko wantu nggak mungkin. Ya. Itu namanya sejarah. Maka jangan pernah sekali-kali kita melupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu adalah batu loncatan. Jadi orang mengenal sejarahnya, maka dia akan tahu bagaimana seharusnya dia melakukan sesuatu. Nah, sejarah daripada kitab ini sehingga muncul, sehingga kita pelajari, sehingga sampai sekarang ini dimanfaatkan atau berfaedah sampai sekarang ini, sehingga dibaca oleh para santri. Maka sejarahnya sebagaimana berikut. Disebutkan di dalam mukaddimah kitab ini, kitab Ayyuhal Walad ini, i'lam anna wahidan minat tulabatil mutaqaddimin lazama khidmat asy-syaikh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ketahuilah bahwasanya sejarah daripada pertama kali adanya kitab ini, kitab Ayyuhal Walad ini, adalah tidak lain dari ceritanya salah satu santri terdahulu, santri lawas, santri senior, yang pada waktu itu santri tersebut adalah khatib daripada Al-Imam Al-Ghazali. Jurulatene Imam Ghazali. Jadi santri ini Imam Ghazali, santri senior. Jadi bisa jadi suatu saat di zaman mendatang 10 tahun lagi misalnya, santri 10 tahun lagi itu mengatakan dulu waktu zaman iku ono cerita
Sebagaimana santri sekarang mendengar ceritanya orang dahulu. Oh biyen sejarah ustaz iki saiki dadi wong manfaat, saiki dadi kiai, iku biyen soalnya di pondok biyen gini. Begini dan begitu. Nah, itu namanya sejarah. Nah, di dalam mukaddimah kitab ini dijelaskan dulu ada salah satu santrinya Imam Ghazali. Beliau santri tersebut adalah santri senior, pastinya itu biasanya laten nang Imam Ghazali. Kalau sampai laten nang Kiai Imron, lah katakan seperti itu. Wastaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi hatta jama'a daqaiqal ulumi, yang mana di samping berkhidmat pada Imam Ghazali, si santri ini juga banyak ngaji, mengambil faedah, mengambil ilmu, membaca kitab di hadapan beliau Imam Al-Ghazali, sehingga dia banyak sekali dapat ilmu, sehingga beliau atau si santri ini sangat-sangat banyak sekali mendapatkan ilmu. Nah, sinten Imam Ghazali sehingga santrinya menjadi ahli ilmu, maka ya Imam Ghazali tentunya bukan sembarang orang. Imam Ghazali bukan sembarang kiai, bukan sembarang ustaz. Imam Ghazali ini orang luar biasa, sehingga beliau dijuluki Hujjatul Islam. Kenapa kok dijuluki Hujjatul Islam? Karena karangan-karangannya, makolahnya, hafalnya, tindak tanduknya beliau ini sehingga menjadi penguat daripada agama Islam. Maksudnya penguat daripada Islam, agama Islam ribut. Maksudnya adalah menjadi pedomannya ulama-ulama setelahnya, yang mana itu menjadi penguatnya agama Islam. Sama ngerti kitab Ihya Ulumuddin? Aduh, suara beliau itu karangan di sini. Imam Ghazali sama-sama didakwakan man la yaqra'al ihya ma'indahu hayat. Sama-sama makalah man la yaqra'al ihya ma'indahu hayat atau makul. Sing ngomongi kata maca kitab Ihya maka dia tidak punya hayat. Apa hayat itu? Malu. Ya insyaallah suatu saat kita akan membacanya, ya. Bertahap. Waktu bisa isi awal yojo kesusu, ya. Jenenge memunggah tangga itu bertahap dari tangga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ojo kesusu. Sesuatu sifat kesusu itu tidak enak. Kemudian pencolotan ya. Kepingin dan munggah nang dhuwur. Ya kok mencolot tengok iso nang dhuwur gandol kan? Gandol. Ya lepas teman bisa mencolot tutup nang ini jadi mencoloti. Tekan. Rutuh apa kan? Nah, semuanya itu bertahan. Sebagaimana kita sekolah formal itu juga bertahan. Kamu mungkin jangan mari kelas 6 SD langsung kelas 3 SMP tahun. Tak kira dulu masih menunggu guru sampean ya. Mari itu kelas 6 SD kalau langsung kelas 3 SD kayak gitu. Pasti bertahap dulu dari kelas 1, 2, 3, dan SMA. Seperti itu. Nah, saya lanjutkan di samping ini orang santri tersebut khidmah di kiainya, santri tersebut juga banyak-banyak mengaji sehingga beliau si santri ini mendapatkan banyak ilmu. Nah, seharusnya kita juga seperti itu. Alhamdulillah, ada di
bagus. Terus guru-guru singkat Allah bil khidmah. Atau dalam satu makalah dikatakan man khudim barang siapa yang mau berkhidmat maka dia akan dahulu maka man khudim tentunya yang ikhlas dalam harap apapun, karena sesuatu yang ikhlas ini akan berbuah, mereka tidak akan pernah berbuah. Kenapa? Karena hanya mengharap nilai dari orang lain, nilai dari orang lain, dan jangan pernah berharap kepada orang lain. Lawak dewi berharap kepada orang lain, kepingin dinilai api yang orang lain, pasti tidak akan pernah sampai temukan. Ya, sampai mau Quran katakan dina nomin dan jauh nilai api, dinalah apa diparani, dilono. Maca Quran niku sing ikhlas, aja sombong. Ini sampe berbalu sombong. Padahal kepingin ini nilainya dinilai apik, tapi orang lain mengatakan tidak baik. Seperti itu. Maka jangan pernah mengharapkan imbalan dari orang. Maka man khudim maka barang siapa yang mau berkhidmah dia akan dahulu. Maksudnya apa? Yo sama ngerti wong angon wedhus. Wong giring wedhus atau angon wedhus itu posisinya nih. Jadi yang arep mau diberi wong angon bebek itu, yang arep mau diberi bebek. Kenapa kok diberi? Karena tidak sampai dengar BBL langsung balik. Nah seperti itulah orang yang berkhidmah. Mereka berkhidmah di belakang, tetapi sejatinya dia adalah pemimpin. Paham maksudnya? Berarti pemimpinnya itu BBL apa sampean? Pemimpinnya itu kambingnya apa sampean? Lu kambingnya di depan, sampai di belakang. Nah seperti itu. Orang-orang yang khidmah yang sejatinya yang mereka di belakang, tapi sejatinya mereka di depan. Semakin dia berkhidmah maka semakin di depan. Ya sudah, para tentunya harus ikhlas, kudu ikhlas. Kemudian setelah maka pada suatu hari si santri ini tadi, santri senior sing khidmah dan mengaji ini tadi berpikir angen-angen, mikir-mikir. Tsumma tafakkara yauman fi hali nafsihi wa khatara ala balihi wa qala. Maka suatu hari dia berpikir angen-angen dan berbicara dalam hatinya, wa qala inni qara'tu al-ma'an min al-ulumi wa saraftu ra'ana 'umri 'ala ta'allumiha wa jam'aha. Kemudian dia berkata di dalam hatinya, sesungguhnya telah aku baca macam-macamnya ilmu. Kok sampe ini pakai ilmu sing sampe pelajari bisa piye? Mulai dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea. Pengen apa bahasa Korea baik? Kasih tuh. Bahasa Jepang, ngeri. Korea belum Jepang. Istimewa. Dari fan-fan ilmu saya pelajari, mulai dari fikih, Quran, hadis, terus mana? Tauhid, tajwid, istimewa. Yang mana tidak akan sampai ditemukan dimanapun kecuali di tempat-tempat seperti ini. Karena musuhnya, sehingga dia berkata, telah banyak aku pelajari, telah aku ngaji banyak-banyak ilmu, dan umurku
sudah banyak aku habiskan untuk mempelajarinya dan telah aku kumpulkan ilmu-ilmu itu. Jadi yang baik ngomong ada. Wal ana yanbaghi li an a'lama ayyu naw'iha yanfa'u ghatan wa yu'annisuni fi qalbi. Nah, sekarang waktunya saya untuk mengetahui mana saja ilmu yang nantinya akan manfaati kepada saya dan membuat saya bahagia di dalam kubur, dan mana yang tidak manfaati kepada saya. Jadi ngoten. Niki cerdas santri. Jadi santri ini cerdas. Makanya dari santri itu cerdas. Semua ilmu, apalagi di dalam kurikulum, wajib kita pelajari. Nggih. Katakan sampe enggak seneng ngene, misalnya di sekolahan ngono ngene. Aku wegah matematika. Iya. Wegah pelajaran matematika jangan kau. Wah. Ya, sehingga ya pastilah sampai tidak akan pernah dapat tentang matematika. Kenapa? Karena sampai sudah omongannya gurunya cerdas. Pokoknya kena matematika. Nah, jangan sampai kita di dalam agama seperti itu, atau sampai di dalam hal mengaji seperti itu. Maka wajib bagi kita apapun yang diwajibkan menjadi kurikulum kita, pondok atau dimanapun sampai nanti berada, wajib untuk dipelajari. Ya maka pelajari. Paham? Jangan pernah memilih, ojo milih iki aku seneng iki gak seneng. Maksudnya niku di dalam hal mengikuti dan mempelajari. Akan tetapi harus dari sekian pelajaran itu yang sampean fokus. Harus dari pelajaran itu, dari sekian kitab-kitab fan ilmu niku yang harus sampean fokusi. Kudu ono sing difokusi. Menyesuaikan senengi sampean. Loh, kok bisa begitu? Iya. Itu cerdas. Berarti sampean pintar milih. Iya. Kabeh tak pelajari, tapi harus ada yang sampean paling senengi. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang kita ini senang, maka di situ kita akan fokus. Ya benar. Pekerjaan pun, kalau kita nyaman di dalam pekerjaan itu, maka insya Allah sukses. Terlebih ilmu. Maka jangan pernah ada kata tidak senang. Kesemuanya ilmu. Tapi kudu ono sing paling sampean seneng, harus ada yang paling sampean sukai, harus ada yang paling sampean fokus. Kenapa? Biar sampean sukses di situ. Contoh, aku seneng ngapal Al-Qur'an. Dibanding ngambil ilmu liyane daripada ngaji, aku seneng ngapal. Bukan berarti aku ngaji tidak seneng, enggak. Ya maka fokus di dalam menghafal sampean. Paham? Fokus, tekuni, dan bukan hanya menghafal saja. Sak ilmu Al-Qur'an ini sampean harus pelajari. Lek perlu sak maknane, sak arti ini, sak tafsir sehingga sampean betul-betul fokus. Mungkin di dalam ilmu tafsir, mungkin di dalam ilmu Al-Qur'an. Sukses sampean kalau begitu. Misalnya sampean senang fikih daripada fan ilmu yang lainnya, maka fokusi fikih itu. Pelajari betul-betul. Ya bukan berarti yang lain enggak pelajari juga, tapi fokusi ditambah ketika sampean belajar fikih, maka sampean sukses di sana dan sampean akan menjadi faqih atau orang yang ahli ilmu fikih. Makanya ulama-ulama itu kadang-kadang dua ini apa yang ada nih? Ulama-ulama dia itu dua ini keahlian masing-masing, terkenalnya masing-masing. Kiai iki terkenalnya apa? Ahli falak,
ahli falak. Loh, karena memang seperti itu. Kalau tidak kita akan mengikuti sesuai apa ya wis melok tok ya wis koyo angin kaya ngalor-ngalor gitu nggih. Itu semuanya dapat tapi pasti ya wis gak koyo sing mung fokus iku. Seperti itu. Paham ya? Ngoten. Contoh nih, misalnya kita kenal kiai siapa? Ahli falak. Ono meneh ahli fikih. Ada lagi terkenalnya ahli mantek, ahli filsafat, ahli macam-macam ya. Nah, berarti beliau-beliaunya ini adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah beliaunya memfokusi daripada fan ilmu yang paling disukai biasanya begitu. Lain ndak ngono, wis pokoke wis penting aku ngaji, melo kabeh. Ya wis ngono iku. Dadi wis pokoke kabeh ngerti ngono. Tapi ndak ada yang mungkin, dan sing mungkin itu apa? Ndak ono sing napa sehingga sampean betul-betul ahli di dalam bidang. Wis gambaran contoh paling enak lagi apa? Wong bangun omah kabeh ku iso ya. Katakan saya sekalipun saya bisa bangun rumah, tapi nek gak dikekno nang ahli nih, maka rumah itu ya maka tidak akan jadi sempurna. Aku iso ndeleh watu, iso noto watu sembarang kali tak noto iso. Tapi lek dibanding ambil tukang batu, kira-kira pindi to Pak? Tukang batu ngecor itu besi nih. Aku noto besi ngono, iso entos noto besi ya. Tapi lek di pasaran nang ahli besinya, maka pasti jadi cakai kira-kira yo kencang ya. Tapi lek aku senoto yo iso miring barang tekan iso koyo kenceng ini dhuwur main dulu. Lho ngoten. Harus pakai ahlinya. Ngecat iso aku ngene-ngene tak cat sembarang kali iso, tapi jadinya paling tidak akan sempurna. Jadi yang paling ya blonteng ya, siji kantel siji tipis. Tapi lek wis dikene nang ahlinya. Sopo? Syekh Rafiq dan Syekh Pari. Wah. Syekh itu mursyid itu kan. Jangan gue belajar apa? Syekh, saya mau berguru pada jenengan. Bilang apa? Mau guru, saya akan berguru menjadi tukang cat. Loh iya itu mursyid. Iya, yang menunjukkan mursyid itu kan maknanya orang yang bisa menunjukkan dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik, menjadi baik atau lebih baik. Orang yang bisa mengarahkan kita kepada kebenaran. Ngecat gak entos sampean, berarti gak bener. Mari ngono dilurusno ambek Pari, ambek Syekh Ri. Oh, istimewa jadi. Nah, semuanya itu kalau sudah ahlinya pasti bagus. Sama dengan ilmu agama. Oleh ahli ini sebenarnya mungkin di dalam itu maka bagus, sukses seperti itu. Makanya akhirnya terkenal. Oh, sopo bisa nemi Syekh Alvin itu ahli fikih. Misal Syekh Z ahli ilmu falak, tukang keker-keker, berarti ku sopur, apalagi ahli falak ya, insyaallah manfaati itu, sesuk diceluk negara sampean. Kenapa? Karena untuk melihat ru'yah atau ru'yah hilal, maksudnya khususnya pada waktu Ramadan ini kan yo kanggo iku ahli falak gitu ya, ngitung ya apa sekiranya apa ketemu tanggal 1 Ramadan koyo wingi ngene iku. Lek gak ahli nek gak iso, maksud tak gawe keker gak ngerti ngene. Padha-padha iso delok ya Pak, ayo kene tak gawe keker. Ndak paham kalau bukan ahlinya. Susu tambah delok nang kono sampean. Iso ketok bojoke pademan barang sampean lho. Dipikir apa lek arane? Dipikir hilang, ternyata apa? Lho ketok koyo UFO barang kan terus gelambiar akhirnya
kancane ndelok ngulon ndelok ngidul. Enggak jelas. Ketok menara ini Eiffel sama teman. Seperti itu. Makanya penting ya. Dan itu sudah pernah saya sampaikan di kelas masalah memilih ilmu itu. Bukan berarti kita pilih-pilih, enggak, memang harus begitu. Dan orang ini gawane dewe tak apa jenenge kita tutup jam 9. Dewe belum tentu bisa sama. Tangannya Alvin sampai tangannya Zen betul. Iya. Alvin iso ngelukis, Zen dipaksa ngelukis kayak Alvin belum tentu bisa. Bisa sudah di penjahat, ya apa penjahit maksudnya. Penjahit, ngerti? Beda, foto-foto nggak tangan, tapi ternyata sijinya ahli penjahit, sijinya ahli lukis. Makso sampai elek, belajar sampai elek. Loh Alvin itu kakaknya kandung dari Zen bisa. Gak iso. Iya bener. Iya. Bisa enggak sama? Enggak bisa sama. Kalaupun sama, Gusti Allah nakdir apa? Seperti itu. Makanya ya kudu dewe-dewe. Sampeyan senengnya apa? Kalau wah aku seneng misal kayak iki sapa? Fauzan. Suarane enak, ya, arek enggak suarane enak. Ya. Pasti dia seneng lagu-lagu. Iya toh? Maka seharusnya dia mungkin di lagu-lagu memang apa? Difokusi belajarnya sesuai dengan apa yang dititipkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ganteng suaranya enak. Yo adzan, yo qiraah, yo vokal, ngoten itu. Manfaatin. Oleh kono aku saiki tak belajar banyak-banyak lagu. Yo. Lagu nada tinggi, nada Quran ya ngono. Bacaan sing versi itu dan seterusnya. Nah, kalau sudah begitu mungkin suatu saat pasti akan manfaat. Oh, di kono lu ono guru les. Oh, guru les vokal Banjar itu. Oleh kono guru les qiraah sapa Ustaz Fauzan. Wah. Oh, ya kembali kepada masing-masing dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menitipkan kekurangan dan kelebihan awak dewi pasti. Kekurangannya ayo kita tutupi dengan kelebihan kita. Itu manfaatkan. Aman senenge apa ya. Nah, seperti itu dan insya Allah itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk kita lebih giat lagi di dalam belajar ilmu agama. Maka si santri ini tadi mengatakan kepada dirinya telah banyak ilmu-ilmu yang telah aku pelajari sehingga umur saya juga berkurang. Maka sudah waktunya sekarang ini saya memahami mana dari ilmu-ilmu itu yang paling manfaat bagi saya dan bisa membahagiakan saya nanti di kubur, dan mana dari ilmu-ilmu itu yang akhirnya bahayani madoroti kepada saya atau tidak manfaati kepada saya seperti itu. Nah, maka sebagaimana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dawuh Rasulullah, dongane Rasulullah, Kanjeng Nabi pun dongane, Allahumma inni as'aluka ilmin, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kanjeng Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah,
agar dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat atau pemane awak dhewe Rasulullah wedi ketibanan ilmu sing tidak manfaat, apalagi kita. Makanya penting bagi kita bagaimana dengan ilmu, bagaimana adanya guru itu mengarahkan kepada ilmu-ilmu yang manfaat. Yang tidak manfaat tinggalkan. Fastamarrat hadhil fikratu hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Maka pemikiran itu terus menerus napa niku di jero pikiran dhek, di jero pikiran si santri ini tadi, sehingga akhirnya beliau atau si santri tersebut menulis surat kepada Imam Ghazali sebagai gurunya, sebagai mursyidnya. Maka dikirimlah surat tersebut kepada Al-Imam Al-Ghazali, sehingga istiftaan, apa isi daripada surat tersebut? Istiftaan, yaitu mengharapkan adanya arahan, ada fatwa, ada nasihat, ada pitutur untuk dirinya. Bagaimana sehingga kok terngiang-ngiang saya ini dengan pemikiran itu, seperti itu. Wal tamasa nasihatan wa du'a, dan di samping mengharapkan pitutur, maka si santri senior tersebut meminta nasihat dan meminta agar didoakan. Qala wa in kana musannafatu Syekh Al-Lahya wa ghairi tastamilu ala jawab masaili, lakin maksudnya ajak Syekh hajati fi waraqatin takunu ma'i muddat hayati. Dan tujuan daripada si santri senior niki menulis surat kepada Imam Ghazali adalah agar Imam Ghazali menuliskan baginya sesuatu yang sesuatu itu bisa membawa manfaat bagi dirinya, sehingga sampai ini ke bawah ke dalam kuburnya, seperti itu. Sampai seto dibawa sampai seto. Jadi misalnya sampai sumpek misalnya. Contohnya ngono, jadi sampai sumpek mari ngono iki opo yo kepikiran ayo. Kok dipikirku kok ono jenenge Siti ya iki opo sih gak jelas. Maka harusnya ya memang pergi ke guru sampean. Jangan nang dukun, boleh nang dukun gak jelas iki kok dadine ya. Seperti itu. Memang seperti ini. Seharusnya apa? Pergi nang guru agar apa? Agar diarahkan yang benar, sehingga diarahkan kepada yang tidak salah. Aja sampai keliru. Sowan nang yai, ngapunten kula kok pikiran Siti yai. Ngono ya. Pripun solusine yai? Wis dirapekno ae. Misal. Nah, si santri ini karena merasa karena tahu bahwasanya gurunya ini bukan orang biasa, maka si santri ini sowan kepada gurunya agar diberi arahan, bahkan agar dituliskan sesuatu yang mana sesuatu itu manfaat bagi dirinya selama hidupnya hingga matinya. Maka ditulislah oleh Al-Imam Ghazali sebagai jawaban daripada surat santri tersebut, dan surat jawaban itu tulisannya yo kitab sehingga ini kita baca. Paham? Jadi asal muasale ngono, sejarahnya ngono, sehingga ditulislah oleh Imam Ghazali, dan tulisan itu dikemas ulang, ditulis ulang, dicetak dan seterusnya, sehingga sampailah kepada kita, sehingga sampailah pada hari ini kita semuanya belajar, kita semuanya mengambil manfaat dan mengambil faedah dari kitab tersebut. Mugi-mugi insyaallah kesempatan membaca kitab Ayyuhal Walad ini betul-betul sampai khatam, ya, betul-betul sampai khatam, dan insyaallah kita bisa manfaat atau kita bisa ngambil manfaat dari kitab tersebut. Satu ini urip awak dhewe ya, gak cuma di pondok saja, sehingga akhirnya kita juga mendapat